Dukun kalau enggak mistis, bohong. Kalau dia agak halu, ya bohong. Mistis itu halu. Iya. Nah, seolah-olah kalau kita sudah mengatakan atau mengartikan bisa ngasih makan jin, seolah-olah jin itu butuh sumbangan manusia atau sedekah dari manusia untuk bisa makan. Sedangkan derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Kadang ada juga nih pencak silat berbau dukun. Pencak silat berbau dukun. Banyak videonya loh. Dukun berkedok pencak silat. Nah, kalau dukun berkedok agama kan rame nih. Rame. Dukun berkedok pencak silat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di samping saya ini teman-teman pasti udah tahu ya, khususnya para praktisi bela diri pencak silat, Master Heri Pras. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas ini bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Jadi ini dadakan Mas kita ya? Iya, lama juga gak ketemu kan? Lama nggak ketemu. Dan memang saya lagi ada di sini, besok saya berangkat nih. Jadi hari ini menyempatkan silaturahmi sama Mas Heri Pras. Sekaligus ini kita edukasikan Mas ya. Bahas yang lagi rame. Bahas yang lagi rame. Yang dimana juga saya melihat pro kontranya banyak juga Mas ya. Benar. Tentang perdukunan ini. Nah, dengan Mas Heri Pras nih, karena Mas Heri Pras juga banyak mengedukasi masyarakat tentang dunia perdukunan Mas ya. Betul. Jadi yang sangat kita sedihkan adalah banyak sekali praktisi oknum lah katanya, oknum dukun. Karena Mas ini saya potong dulu ya. Ya. Karena kan saya mulai membahas masalah ilmu-ilmu dukun ini sudah dari dulu sebenarnya. Sudah lama. Sebelum rame ini sudah ada beberapa video saya membahas tentang ya karomah, laduni, maunah, terus pukulan jarak jauh, kebal dan lain sebagainya. Itu sudah lama saya bahas. Dan sekarang lagi naik. Baru kelihatan. Baru masyarakat kebuka. Dulu Mas Denny, saya diserang banyak orang tuh. Dulu ya. Jadi dulu tuh banyaklah kontranya nih. Banyak kontranya. Sekarang udah mulai terbuka ya masyarakat. Masyarakat mulai terbuka. Jadi gimana menurut Mas Heri Pras? Iya. Menanggapin banyak sekali yang oknum dukun ya, yang mengataskan agama nih. Nah. Terutama banyak yang dari Islam ya, dengan ayat-ayat ya, terutama seperti itu. Menurut Mas Heri gimana nih? Menurut saya itu fatal Mas Denny. Sedih ya? Fatal dan menyedihkan. Karena apa? Mereka itu memperselisihi Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melihat yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan izinnya juga. Iya, dengan izinnya juga. Bahkan Allah itu memberi izin siapa-siapa yang bisa melihat yang gaib itu ke para nabi. Ke para nabi ya. Ke para nabi sebagai mukjizat. Contoh Nabi Sulaiman. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau manusia biasa sekelas Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, terus Nabi Khalid bin Walid, mereka itu melihat jin, bukan melihat jin dalam bentuk asli loh. Mereka sahabat Rasul. Tapi mereka melihat jin itu berwujud manusia, Mas Denny. Kata orang itu korin. Nah, korin, benar-benar. Tapi ada nih yang aku ngasih makan jin. Nah, kalau makan gimana itu bahkan ada apa ya, pesantrennya. Pesantren jin itu ngaco itu. Kenapa saya kemarin bilang kalau Pusat Merah kan dia mengatakan dukun kalau nggak nipu ya cabul. Kalau saya nggak. Dukun kalau nggak mistis ya dia kan bohong. Kalau dia agak halu ya bohong. Mistis itu halu gitu. Jadi sebenarnya enak banget konten mistis Mas ya. Kita nggak bisa wah ini nggak kelihatan, cuman orang kita nih yang bisa melihat mistisnya ini. Jadi enak banget kan. Enak ya, nipu-nipu orang tuh enak. Iya. Melewati yang halu-halu kan ya. Tapi banyak juga yang percaya dan banyak juga sekarang mulai terbuka. Nah, masalah hal itu Mas Dedi, kan tadi Mas Dedi nanya apa tadi? Perihal apa namanya? Dukun berkedok agama. Kan ya. Nah, itu yang saya sedihkan. Karena apa? Meskipun dengan izin Allah, manusia bisa melihat jin, yaitu kembali kepada tadi, yaitu para nabi. Gitu. Kita ini siapa? Gitu. Apalagi orang-orang yang sekarang ini viral, mereka ngaku bisa melihat jin. Terus yang Mas ini bilang ngasih makan jin. Gitu. Memang ada hadisnya loh. Gokil sih. Memang ada hadisnya bahwa makanan jin itu adalah dari tulang dan kotoran manusia. Itu ada memang makanan manusia juga. Cuman
kenapa kita harus ngasih makan jin? Itu pertanyaannya. Buat apa? Iya. Nah, seolah-olah kalau kita sudah mengatakan atau mengartikan bisa ngasih makan jin, seolah-olah jin itu butuh sumbangan manusia atau sedekah dari manusia untuk bisa makan. Sedangkan derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Nah, dan yang ditakutkan di sini Mas Denny, ketika orang awam yang mendengarkan pernyataan dari siapa tadi? Si tukang makan jin. Nah, takutnya yang dipikir oleh manusia, kan manusia ini banyak keadaan yang membuat mereka itu tertekan kadang Mas ini, entah itu ekonomi, keadaan, terus tekanan jiwa, perasaan. Dah mereka itu bisa, jin bisa dikasih makan ya. Sedangkan jin itu punya kekuatan yang goib, kayak gitu kan ya. Takutnya orang-orang yang awam ini akan memberi sesajen pada jin. Untuk apa? Minta kekuatan, minta pesugihan. Disalahgunakan. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya banyak sesajen-sesajen. Nah, itu yang bahaya. Itu yang kita edukasikan ya Mas ini ya. Jin, ingat, jin mereka sudah diciptakan seperti manusia, bisa mencari makannya sendiri. Gak perlu kita kasih makan. Gak perlu dia minta gaji juga Mas ya? Betul. Kita nyari duit dulu baru bisa makan, dia enggak mesti dia. Bener. Nah, kayak gitu. Itulah sih ya, sedih banget ketika misalkan agama dijadikan pondasi untuk menutupin suatu kebohongan. Itu yang paling parah. Nah, ada lagi nih, ini yang sedikit sekali membahas Mas. Kadang ada juga nih, pencak silat berbau dukun. Pencak silat berbau dukun. Banyak videonya loh. Iya. Banyak videonya. Itu dia. Sebenarnya kita sih kalau memang membuat video itu bersifatnya hiburan itu nggak masalah Mas ya. Hiburan nggak masalah. Kasih disclaimer. Iya. Ataupun kalau dia tidak kasih disclaimer ketika ditanya, ini hiburan kok, ini settingan, dikasih tahu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah, ini sedihnya ketika ini suatu pembahasan atau menampilkan yang settingan, tapi ngakunya beneran. Ngakunya beneran itu. Tapi yang ngerinya ketika orang yang percaya dengan pencak silat bisa misalkan ya sakti seperti apa yang ditampilkan di video-video, ketika orang luar belajar silat kok nggak ada. Nggak ada, bener. Jadi seakan-akan silat ini dibilang nipu, halu gitu kan ya. Banyak loh yang praktisi bela diri pencak silat baru belajar sedikit sudah jual jimat. Ini biar kalian bisa kebal. Betul. Ini kalian biar bisa berjalan di air gitu. Kalau menurut Mas Heri sendiri gimana sih praktisi dukun berkedok pencak silat? Dukun berkedok pencak silat. Nah, kalau dukun berkedok agama ini kan rame nih. Rame. Dukun berkedok pencak silat gimana? Dukun berkedok pencak silat. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas dari dulu Mas Denny. Karena saya juga di Jember, Jawa Timur menjumpai beberapa praktisi. Ya, praktisi. Dan berapa banyak lah ya sharing-sharing ya. Pencak silat banyak saya sudah mendebat mereka juga. Mereka mengaku bisa pukulan jarak jauh. Ya, mereka juga bisa mengaku kebal. Dan mereka pasti ujung-ujungnya menjual jimat. Jual jimat. Jual jimat. Ini ya. Karena apa? Seolah-olah kita harus mensugesti diri kita dengan jimat tersebut kita bisa kebal, bisa kuat, bisa lain sebagainya. Padahal yang ditanam apa? Sugesti. Nah, dari situ saya memang selalu membahas kalau di video saya. Kadang saya juga ditanya Mas Denny, apakah di PSGI ada ini ada itu ya kan? Nah, saya langsung menjawab tidak kayak gitu. Karena apa? Pencak silat, ingat, pencak silat tidak mengajarkan kedikdayaan. Pencak silat tidak mengajarkan kedikdayaan. Pencak silat mengajarkan filosofi, terus pertahanan diri, seni bela diri, dan juga silaturahmi. Ya kan? Aspek spiritual juga di pencak silat ada, tapi kadang disalahgunain Mas. Ketauhidan. Betul tuh, kerohanian itu kan aspek spiritual. Kerohanian menurut saya ya, bukan tenaga dalam, bukan kebal, tapi ketauhidan. Itu salah satu spiritual juga kan. Nah, kadang orang ini disalahgunain. Jangan sampai Mas Denny, ketika kita belajar pencak silat, kita harus kebal. Nah, jangan sampai seperti itu. Kebal omongan ya apa-apa lah. Oke lah, nanti di part selanjutnya saya akan sedetail mungkin membahas ilmu kebal di PSGI tadi. Ini spesifik saya pengen menanya nih Mas. Oke, siap. Teman-teman ya, simak ya di part selanjutnya saya akan bertanya tentang Mas Heri Pras, ilmu kebal di PSGI itu gimana sih? Oke, siap. Apakah di PSGI ada ilmu kebal? Nah, itu spesifik langsung. Karena saya dulu juga pernah mengatakan hal demikian. Oke, sekarang balik lagi ke topik Mas ini, yaitu
dukun berkedok pesilat. Iya. Itu ada banyak itu. Banyak. Karena kita juga melihat di media sosial mereka yang melakukan, mereka diem gitu. Setelah ditiup sama guru besarnya, dia gak bisa disentuh, gak bisa dipukul. Ada kan? Ada juga yang praktisi bela diri, dia bersilat-silat, habis itu diem, digorok-gorok lehernya, digini-giniin. Ada kan? Itu kedok pencak silat. Itu juga dukun. Dukun ya. Dukun. Itu nipu atau sulap? Nah, kalau masalah itu Mas Eni, saya kurang tahu sebenarnya apa itu. Tapi setahu saya ilmu kebal itu trik. Ilmu kebal itu trik ya. Ilmu kebal trik. Karena apa? Karena apa? Kalau ilmu kebal memang ada nih. Kalau ilmu kebal memang ada, mustahil para sahabat Rasul ada yang mati ditikam ketika sholat. Ya. Entah itu kurang apa lagi lah ya. Kurang apa mereka? Dengan Tuhan itu dengan berdoa. Tuhan kurang apa lagi mereka? Kedekatan dia dengan Nabi. Bener. Mereka hidup dengan Nabi, orang yang sudah diturunkan langsung wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebenarnya Allah juga pengen nunjukin ya, sedekat apapun dengan beliau kalau memang sudah ajalnya dan juga tidak ada ilmu kebal juga. Nah, bahkan ketika sholatmu ditikam itu, kalau nggak salah Sayyidina Umar ketika dia sholat ditikam Mas ini dari belakang, meninggal. Itu seorang sahabat loh, seorang ulil amri. Terus juga ada yang bilang nih, kalau kebal kapan mati syahidnya? Nah, itu dia. Karena apa? Misalkan saya tidak ingin menyalahkan ilmu kebal, entah kebal itu ada atau tidak. Tapi kalau ada orang mengatakan ayat suci itu ada, ayat suci itu nyata, akan menunjukkan ilmu kebal menggunakan ayat suci Al-Quran. Tidak ada. Islam tidak mengajarkan kebal. Tapi kalau di luar Islam, ya misalkan di luar Islam, sebutlah dengan keyakinan tertentu, mereka bisa kebal. Ya oke. Tapi kalau Islam tidak mengajarkan dan tidak ada, Allah tidak akan menurunkan ilmu kebal kepada seorang hamba pun, tidak akan. Kecuali memang Allah pengen ngasih memang ke misalkan dia lagi terdesak nih dan kebetulan kadang gini Mas, saya tuh itu maunah. Itu maunah. Maunah beda. Maunah beda ya. Maunah beda. Nah, saya nemu komentar seperti ini Mas. Ada nih di daerah sini, nggak usah kita sebutkan ya di komentar. Ada nih daerah sini, saya menyaksikan benar teman saya dikeroyok orang 4 terus dibacok dia nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih kadang itu Tuhan lagi nolong dia. Iya, dan suatu kebetulan. Nah, kebetulan tadi kadang ditambah-tambahi oleh orang yang melihat, wah dia punya ilmu kebal, wah dia ini sakti. Nah, dijaga kodam ini, ya gitu-gitu kan. Iya. Itulah Indonesia Mas Denny. Kenapa di Indonesia film-film yang laris adalah horor? Karena mayoritas orang Indonesia suka mistis. Film yang sakti-sakti. Sakti-sakti, horor-hororan, mistis-mistisan lah Indonesia. Makanya kan generasi mudanya kalau kita lihat YouTube pasti tuh yang naik-naik orang yang cerita tentang setan, tentang hantu, jin dan lain sebagainya. Karena peminatnya emang banyak gitu. Dan buat kontennya gampang Mas. Bener. Karena kan halu. Saya set gitu aja kan. Udah nggak kelihatan. Gini nih. Wah, di sini ada lagi yang ngeliatin kita. Kita boleh sekali-sekali buat konten ini Mas. Bener. Kalau kita berdua kolaborasi nih buat konten kayak gitu seru. Enak loh, cuman wah ini lagi ada yang memperhatikan kita ya. Nah, yang penonton nggak ngelihat kan? Bener. Kita tinggal bercerita kehaluan kita aja. Bener. Jadi penonton tuh bisa merasakan kalau kita bercerita tentang ya sesuatu yang dianggap tuh sakti. Saya lebih suka ini Mas, Kang Dede Inon, tau nggak? Yang mana itu? Dia pemakan raja jin itu. Oh yang itu. Nah itu kan itu dia kreatif Mas. Dia sengaja misalkan dia membuat misalkan makanan dibuat ini jin loh. Jadi sebenarnya dia di setting dibuat raja jin. Jadi dibuat alur cerita, nanti dia nyari ini, nyari film, tapi dia ngasih tahu sebenarnya itu buatan dia, hiburan. Dan itu kreatif menurut saya sih Mas. Dan itu banyak yang nonton kan? Banyak yang nonton dan orang nggak ngehujat dia. Karena tapi ada juga yang salah paham tuh. Ada juga yang salah paham karena gimana ya, mungkin nontonnya setengah-setengah. Tapi kan dia memang ngasih tahu sebenarnya dia tuh orangnya kreatif Mas. Ya, dia itu hiburan. Dan dia ngomong kalau ditanya ini suatu hiburan saja, ada disclaimer-nya juga. Kalau orang nggak nonton sampai selesai, ya itu tadi salah paham. Baper nantinya kan. Dia lebih suka kayak itu. Terus juga Kang Ujang Bustami kan, dia juga ketika misalkan membuat video kan sakti nih. Iya. Tapi ketika dia ditanya, dia ngaku loh settingan. Bener. Saya lebih respect kayak itu. Iya bener. Daripada kita misalkan ngaku sakti, tapi ketika pembuktian nggak sakti. Lebih baik ngomong aja ini beneran. Apalagi sudah bawa agama, seolah-olah dia mau mempermalukan siapa? Allah. Kayak gitu. Padahal sebenarnya bagus dia membuat konten salawat, tapi
ya kasih tahu ini tujuannya kemana nih. Nah, itu juga sebenarnya saya kurang setuju Mas Denny. Kenapa? Kenapa? Karena menggunakan agama juga. Seolah-olah agama kayak gitu loh. Dijual gitu ya. Dijual. Seolah-olah agama tuh bisa kayak gitu loh, ngelawan dukun sampai berdarah-darah, sampai kayak gitu. Yap. Takutnya orang awam yang nonton, wah agama nih seperti ini nih. Kalau kita pengen sakti harus begini nih, harus ketemu sama ini. Nah, takutnya seperti itu. Oke lah, mengakui kalau itu memang hiburan, settingan, tidak apa-apa. Cuman yang dipermasalahkan menurut saya pribadi, agama. Agama jangan dipermainkan. Agama jangan dipermainkan kayak gitu. Kalau pengen bikin sakti-saktian, gak usah pakai sholawat. Siap. Hup, abakadabra gitu. Nah, gak usah pakai Allah, gak usah. Ya, Karena ya. apa? Seolah-olah Siap, Allah siap, yang siap. dipakai gitu kan ya. Allah yang digunakan. Karena dalam- dengan agama tadi bisa meyakinkan para penonton, Mas. itu yang bener-bener buat saya ini Mas ini. Itu. Karena kan orang kalau misalkan ada kadabra, udah pasti sulap nih, udah pasti. Nah, Bener. kalau dengan berbau agama, ini lebih percaya. Nah, ini yang disayangkan. Nah, kalau memang mau bikin hiburan, kayak siapa tadi? Mas siapa? Kang Dede Inon. Nah, mending kayak gitu, Dia ngomong langsung dan Iya. juga bikin yang aneh. Nah, Ya, itu kalau unik lah. kalau Kang Ujang nih, saya ngomong langsung Kang Ujang. Allahu Akbar, sholawat, terus ini dorong-dorongan. Dia menggunakan agama, Mas. Nah, itu sebenarnya yang saya kurang cocok. Meskipun sudah Menyampaikan kalau itu itu settingan. Kalau memang mau bikin settingan, bikin deh yang lucu. Nah, Abakadabra kayak gitu. tapi banyak juga loh ketika orang dia sudah ngaku settingan, enggak itu pura-pura. Ini berarti sudah apa ya? Netizennya tuh sudah percaya padahal sudah ngaku. Jadi kalau pada di zaman Rasulullah mencabut pedangnya dari sarung, dihunuskan kepada lawannya dan berteriak, Allahu Akbar. Itu jagat raya bergetar Mas ini. Karena apa? Benar-benar melawan musuh Islam. Nah, kalau sekarang Allahu Akbar dibuat kontenan. Nah, itu yang sebenarnya saya sedih. Saya kurang sepakat sebenarnya. Buatlah hiburan, tapi jangan gunakan agama di dalam konten hiburan tersebut. Ya, apalagi kesaktian-kesaktian. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kesaktian. Udah itu aja. Siap. Oke, Mas Hari, daripada kita panjang lebar, di next part selanjutnya saya membahas tentang ilmu kebal spesifik nih. Ya, ke Mas Heri, ke penonton juga. Oke, teman-teman, ditunggu part selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.